Matahari hampir tenggelam ketika Alana melangkah keluar dari klinik kecil di pinggir kota itu. Sepatu dokternya berdecit halus di lantai berdebu, sementara tatapannya penuh kelelahan. Ia baru saja menyelesaikan 12 jam berturut-turut melayani pasien-pasien miskin, namun hatinya tetap lapang. Baginya, menjadi dokter bukan sekadar profesi, itu adalah janji masa kecil yang ia buat di hadapan mendiang kakeknya, mengabdi kepada mereka yang tak mampu membayar. Di tengah jalan setapak menuju parkiran, langkah Alana terhenti. Seorang pria kurus mengenakan kaos pudar dan celana robek tampak berjongkok di tepi trotoar, membantu seorang wanita tua yang pingsan. Tangan pria itu cekatan menepuk-nepuk pipi si nenek, mencoba membuatnya sadar sambil berteriak minta tolong. Tanpa pikir panjang, Alana berlari menghampiri. "Geser sedikit," seru Alana, berlutut di sisi wanita tua itu. Pria itu menurut, wajahnya cemas dan berkeringat. Alana segera memeriksa denyut nadi, lalu memberi pertolongan pertama. Dalam hitungan menit, wanita tua itu mulai membuka mata, mengerang lemah. Alana menghela napas lega, sementara pria di sampingnya menatapnya dengan kekaguman yang polos. "Terima kasih, dokter," gumam si nenek lemah. Alana tersenyum tipis, lalu melirik ke arah pria itu. Tatapan mereka bertemu sekilas, mata coklat gelap miliknya penuh ketulusan, berbeda dari kebanyakan pria yang biasa ia temui di lingkaran sosialnya. Ada sesuatu yang jujur di balik pakaiannya yang lusuh dan bau keringat itu. Saat ambulans dari klinik datang untuk membawa si nenek, Alana sempat mencuri pandang sekali lagi. "Siapa namamu?" tanyanya cepat. "Raka, dok, saya cuma bantu aja," jawabnya serba salah, seolah takut dianggap lancang. Senyuman malu-malu menyertai ucapannya, membuat dada Alana terasa aneh, sebuah rasa hangat yang tak ia mengerti. Beberapa saat kemudian, Raka menghilang di antara kerumunan orang. Namun, bayangannya menempel erat di benak Alana sepanjang perjalanan pulang. Entah mengapa, wajah lusuh namun penuh kehangatan itu menimbulkan gejolak kecil di dalam hatinya, mengusik dunia rapi yang selama ini ia pertahankan. Malam itu, di kamarnya yang sepi dan mewah, Alana duduk di tepi ranjang sambil menggenggam cangkir teh hangat. Di luar jendela, langit gelap bertabur bintang, seolah ikut mengawasi hatinya yang tak tenang. Ia sadar, pertemuan kecil tadi mungkin tidak berarti apa-apa, setidaknya bagi logika. Tapi hatinya berbisik lain, dunia yang selama ini ia kenal terasa terlalu dingin dan penuh kepalsuan. Di hadapan Raka, dalam waktu yang begitu singkat, Alana justru merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kejujuran. Tanpa sadar, Alana memeluk dirinya sendiri, menahan getaran aneh yang menjalari tubuhnya. Ia belum tahu, bahwa pertemuan sederhana sore tadi bukanlah kebetulan semata. Takdir diam-diam sudah mulai menganyam benang-benang nasib mereka, menyiapkan jalan penuh duri, cinta, dan perjuangan yang kelak harus mereka lalui bersama. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas yang semula membosankan bagi Alana, namun kini terasa berbeda. Setiap kali langkahnya memasuki klinik, matanya tanpa sadar mencari sosok sederhana itu. Ia tidak tahu mengapa, hanya saja ada harapan kecil bersembunyi di sudut hatinya, harapan untuk sekadar melihat sekilas wajah Raka lagi. Dan seolah semesta mendengar doanya, Raka benar-benar muncul. Dengan baju yang lebih pantas, pinjaman dari tetangganya, katanya, ia menawarkan diri menjadi relawan di klinik. Membantu mengangkat pasien, membersihkan ruang tunggu, atau sekadar membawakan air minum untuk yang kehausan. Alana pura-pura sibuk membaca catatan medis saat melihatnya, tetapi tak bisa menahan senyum kecil yang mengembang tanpa sadar. Setiap interaksi kecil di antara mereka terasa begitu berarti. Saat Raka menyerahkan berkas pasien, jemari mereka sempat bersentuhan ringan. Sekilas, namun cukup untuk membuat jantung Alana berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba mengabaikan gejolak itu, meyakinkan diri bahwa ini hanya rasa kasihan. Tapi setiap kali bertemu mata dengan Raka, hatinya berkata lain. Suatu sore, saat hujan mulai turun, listrik klinik mendadak padam. Dalam remang-remang, Alana mencoba menenangkan pasien-pasien yang panik. Tiba-tiba, Raka datang dengan lampu minyak sederhana di tangannya, menerangi lorong-lorong gelap. Cahaya temaram itu memantulkan garis-garis kelelahan namun keteguhan di wajah Raka. Tanpa sadar, Alana terpaku menatapnya, seakan dunia di sekitarnya menghilang. Setelah semua pasien pulang dan klinik sepi, Alana duduk di bangku panjang di luar, menatap hujan yang mengguyur deras. Raka duduk di ujung bangku yang sama, menjaga jarak,
seolah sadar batas-batas tak kasat mata yang memisahkan mereka. "Kenapa kamu mau bantu di sini, Raka?" tanya Alana, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Raka tersenyum tipis. "Karena saya tahu rasanya butuh pertolongan, dan gak ada siapa-siapa." Jawaban sederhana itu menghantam Alana lebih keras dari yang ia duga. Ia membayangkan masa kecil Raka, kesepian, berjuang sendiri, tanpa keluarga, tanpa jaminan masa depan. Sementara ia, tumbuh dalam kemewahan dan cinta orang tua, kini duduk di sisi seorang pria yang hidupnya begitu berbeda, namun entah kenapa terasa begitu dekat. Dalam diam, Alana mengulurkan jas lapnya, menutupi bahu Raka yang mulai basah terkena cipratan hujan. Raka menoleh, kaget. Mata mereka bertemu lagi. Ada sesuatu yang tumbuh dalam tatapan itu, sesuatu yang belum sempat mereka beri nama, tapi keduanya merasakannya mengakar semakin dalam. Malam itu, saat Alana pulang ke rumahnya yang megah, ia menyadari satu hal, perasaan ini bukan kasihan. Ia jatuh hati, sungguh-sungguh, pada seorang pria yang bahkan tidak punya apa-apa selain hatinya yang murni. Dan meski akal sehatnya berteriak untuk berhenti, hatinya sudah terlanjur melangkah jauh. Di dalam kamarnya, Alana memejamkan mata, membiarkan bayangan Raka memenuhi seluruh pikirannya. Ia tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Dunia mereka terlalu berbeda, tapi untuk pertama kalinya, Alana merasa hidup. Benar-benar hidup. Hubungan Alana dan Raka semakin erat, seperti dua benih yang tumbuh berdampingan di tanah yang gersang. Di balik hiruk-pikuk klinik dan kelelahan yang menumpuk, selalu ada waktu kecil yang mereka curi, percakapan singkat di lorong, senyuman rahasia saat bertukar berkas, atau tatapan penuh makna yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Namun mereka tahu, dunia luar tidak akan pernah mengerti. Alana adalah putri dari keluarga terpandang, keluarganya memiliki jaringan rumah sakit besar di seluruh kota. Sedangkan Raka hanyalah seorang anak jalanan yang bahkan tak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Perbedaan itu seperti jurang lebar yang siap menelan mereka kapan saja, dan mereka hanya bisa berpegangan pada benang tipis keberanian dan cinta. Suatu sore yang mendung, setelah semua pasien pulang, Raka mengajak Alana ke taman kecil di belakang klinik. Tempat itu tersembunyi, ditumbuhi rerumputan liar dan bunga-bunga liar yang bermekaran tanpa aturan, seolah menantang dunia. Di sana, di bawah langit kelabu yang menahan hujan, Raka mengeluarkan sebuah kalung sederhana dari sakunya, liontin kecil berbentuk daun yang sudah kusam, namun tetap indah. "Aku nggak punya banyak, Dok. Tapi aku mau kamu simpan ini," kata Raka, suaranya gemetar sedikit. Kalau kamu mau." Alana menahan napas. Ia menerima kalung itu dengan kedua tangan, seolah menerima sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua perhiasan mewah yang pernah ia kenakan. Tanpa kata, ia menggenggam tangan Raka, tangan kasar dan penuh luka kerja keras, dan di saat itu, dunia seolah berhenti berputar. Mereka tak pernah berciuman, tak berani. Dunia terlalu kejam untuk keberanian sebesar itu. Tapi genggaman tangan itu lebih berarti daripada sejuta janji manis. Mereka memilih mencintai dalam diam, membiarkan perasaan itu tumbuh dalam bisu, mengakar dalam rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Sayangnya, dunia tidak pernah benar-benar tidur. Suatu malam, di sebuah pesta keluarga, ayah Alana, Tuan Wiratama, memperkenalkan seorang pria muda dari keluarga kaya raya. Namanya Raymond, pewaris bisnis properti besar. Senyumannya penuh kepercayaan diri, dan semua mata di pesta itu seolah menyetujui bahwa ia adalah pasangan yang layak untuk Alana. Di tengah riuh tawa dan gelas-gelas kristal, Alana merasa seperti makhluk asing di dunianya sendiri. Malam itu, Alana berdiri di balkon rumah mewahnya, memandangi kerlip lampu kota yang dingin dan jauh. Di balik gaun mahalnya, ia merasa kosong. Ia merindukan tawa sederhana Raka, obrolan bodoh mereka di lorong klinik, dan kehangatan tangan yang tak pernah menghakimi. Hatinya berteriak, tapi mulutnya tetap bungkam. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih, tunduk pada kehendak keluarga dan dunia yang membesarkannya, atau mengejar cinta sejatinya dengan risiko kehilangan segalanya. Dan entah bagaimana, jauh di dalam dirinya, Alana merasa waktu mereka semakin sempit, badai besar akan segera datang. Dan untuk pertama kalinya, Alana bertanya dalam hatinya sendiri, seberapa besar harga yang harus ia bayar demi sebuah cinta. Pagi itu, Alana duduk sendirian di kamar mandi, menggenggam benda kecil berwarna putih dengan tangan gemetar.
Sinar matahari pagi menyusup dari celah tirai, menciptakan garis-garis cahaya di lantai marmer. Ia menunduk, menatap dua garis biru yang tertera jelas di alat tes kehamilan itu. Dua garis, bukan satu, bukan kesalahan. Nafasnya tercekat, dan dunia terasa berputar pelan di sekelilingnya. Air mata menggenang di matanya, bukan karena kebahagiaan, tapi karena rasa takut yang mencengkeram jantungnya. Ia, Alana Wiratama, dokter muda kebanggaan keluarganya, kini tengah mengandung anak dari seorang pria miskin, seorang yatim piatu yang bahkan tidak punya alamat tetap. Bagaimana ia akan menjelaskan ini kepada ayahnya? Kepada ibunya yang selalu bermimpi Alana menikah dengan pria berdasi dan berkendaraan mewah. Hari itu, Alana datang ke klinik dengan wajah pucat dan mata sembab. Raka langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia mendekati Alana dengan hati-hati, seolah takut membuat luka yang tak kasat mata itu makin parah. "Kamu kenapa, Dok?" bisiknya, khawatir. Alana menatap Raka dalam-dalam, dan di dalam tatapannya ada badai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia hanya menggenggam tangan Raka erat-erat, seolah itu satu-satunya jangkar yang masih bisa menahannya dari terjatuh ke jurang ketakutan. Malam itu, mereka bertemu di taman kecil di belakang klinik, tempat yang menjadi saksi bisu cinta mereka. Di bawah langit penuh bintang, Alana akhirnya memberitahu Raka tentang kehamilannya. Suara Alana bergetar, dan tubuhnya menggigil meski malam itu tidak terlalu dingin. Raka terdiam cukup lama, sebelum akhirnya mendekap Alana dalam pelukan erat, seolah berjanji akan melindungi keduanya, Alana dan anak yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. "Aku akan bertanggung jawab, Alana," bisik Raka di telinga perempuan itu, penuh keteguhan. "Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku akan bekerja keras. Aku akan jadi ayah yang pantas buat anak kita." Alana menangis dalam pelukan itu, merasakan ketulusan yang begitu dalam, jauh lebih berharga dari seluruh kekayaan yang pernah ia lihat di dunia ini. Tapi ia tahu, cinta saja tidak cukup. Mereka harus menghadapi dunia nyata, dunia yang penuh penolakan, caci maki, dan penghakiman. Keesokan harinya, Alana memberanikan diri berbicara pada orang tuanya. Ia memilih waktu makan malam, saat ayahnya tengah sibuk membicarakan rencana merger rumah sakit keluarga dengan perusahaan asing. Dengan suara gemetar, Alana mengaku tentang kehamilannya, dan tentang Raka. Ruangan itu langsung membeku. Gelas di tangan ibunya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Ayahnya bangkit dari kursi dengan mata membelalak, memukul meja hingga piring-piring bergetar. "Kamu mempermalukan keluarga ini, Alana," teriak Tuan Wiratama dengan suara menggelegar. Dengan seorang gelandangan. "Apa kamu sudah gila?" Alana menunduk, menahan tangis, namun hatinya tetap kukuh. Ia telah memilih jalannya, jalan yang mungkin penuh luka, namun itu jalannya sendiri, bukan milik siapapun. Malam itu, Alana dikurung di dalam kamarnya, ponselnya disita, semua akses keluar dibatasi. Ia seperti tawanan di dalam istananya sendiri. Tapi meskipun tubuhnya terkekang, jiwanya sudah bebas. Ia tahu, mulai saat ini, hidupnya bukan lagi tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tapi tentang memperjuangkan cintanya, tentang melindungi nyawa kecil yang kini berdegup dalam dirinya. Malam berganti pagi, tapi kurungan itu tetap terasa menyesakkan bagi Alana. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi jendela yang terkunci rapat. Perutnya yang masih rata mulai terasa berat, bukan karena bentuk fisik, tetapi karena beban masa depan yang kian menggelayut. Ia tahu, waktunya tidak banyak. Orang tuanya pasti sedang merancang rencana besar untuk membersihkan aib ini, tanpa sedikit pun memikirkan hatinya. Benar saja, sore itu, ibunya masuk membawa koper. "Kamu akan dikirim ke luar negeri," katanya datar, seperti mengumumkan jadwal penerbangan. "Melahirkan di sana, lalu anak ini akan diurus, dan hidupmu akan kembali seperti semula." Alana terdiam, tangannya mengepal kuat-kuat di atas sprei. Ia sadar, ini bukan sekadar pembuangan, ini pemaksaan untuk menghapus jejak cintanya. Menghapus Raka dari hidupnya selamanya. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Alana berpura-pura pasrah. Ia menerima koper itu, mengangguk kecil, menahan amarah yang membakar seluruh nadinya. Malam itu, saat semua orang tidur, Alana menyelipkan beberapa pakaian ke dalam tas punggung kecil, mengambil uang tunai seadanya dari laci, dan melarikan diri lewat jendela kamar mandi yang kecil. Angin malam menerpa wajahnya saat ia berlari menyusuri jalan setapak menuju klinik.
Di sanalah satu-satunya tempat yang terasa seperti rumah baginya kini. Dan yang lebih penting, di sanalah Raka berada. Ia tahu, hanya bersama pria itu ia bisa merasa hidup, meski harus menghadapi dunia. Namun dunia tidak tinggal diam. Ternyata orang tuanya sudah lebih dulu menghubungi polisi setempat, menyebar foto dan nama Alana seolah ia adalah anak hilang yang perlu diselamatkan. Dalam pelarian itu, Alana nyaris tertangkap 2 kali. Ia harus bersembunyi di gang-gang sempit, bersembunyi di balik truk-truk tua, dan berjalan kaki berjam-jam dalam gelap. Saat akhirnya ia tiba di klinik, Raka sudah menunggunya di pintu belakang, wajahnya penuh kegelisahan. Tanpa banyak kata, Alana berlari ke dalam pelukannya. Mereka tahu, waktu mereka terbatas. Mereka harus segera pergi jauh dari kota ini, ke tempat di mana keluarga Alana tidak bisa menemukan mereka. Raka membawa Alana ke sebuah rumah kosong milik temannya, tersembunyi di pinggiran hutan kecil. Di sana, di bawah atap reyot dan di lantai tanah yang berdebu, Alana akhirnya bisa bernafas lega untuk sesaat. Ia membaringkan diri, memegang perutnya, dan menatap Raka dengan mata penuh harap. "Aku nggak akan biarin mereka ambil kamu, atau anak kita," bisik Raka sambil mengecup kening Alana. Perlahan, air mata Alana jatuh diam-diam. Dalam ketidakpastian, ketakutan, dan kejaran dunia, hanya satu hal yang pasti, cinta mereka. Dan untuk cinta itu, mereka rela berjuang sampai napas terakhir. Hari-hari mereka di rumah reyot itu bukanlah pelarian yang manis. Setiap malam, Alana tidur dengan gelisah, selalu terbangun karena mimpi buruk, polisi menyeretnya pergi, atau bayangan orang tuanya yang memaksanya berpisah dari Raka dan bayi mereka. Sementara itu, Raka bekerja serabutan di sekitar desa, mencari upah sekecil apapun demi memberi makan Alana dan calon bayi mereka. Namun bayang-bayang kejaran tidak pernah benar-benar pergi. Suatu pagi, saat Raka kembali dari bekerja, ia melihat 2 mobil hitam tanpa plat nomor terparkir di ujung jalan tanah. Orang-orang berbadan tegap, berpakaian rapi tapi berwajah dingin, turun dan mulai bertanya-tanya kepada penduduk sekitar. Panik, Raka langsung memutar arah, menyelinap lewat jalur belakang untuk kembali ke rumah. "Waktunya sudah habis," kata Raka dengan suara serak saat masuk ke dalam. "Kita harus pergi, sekarang juga." Alana, yang tengah duduk sambil mengelus perutnya yang mulai membuncit, menatap Raka dengan mata penuh ketakutan. Tapi ia hanya mengangguk. Ia tahu, pilihan mereka sudah habis. Ini bukan lagi tentang kenyamanan, ini tentang bertahan hidup. Mereka berkemas seadanya. Raka menggenggam tangan Alana erat-erat saat mereka keluar ke kegelapan malam, hanya diterangi cahaya bintang yang pucat. Perjalanan itu berat, Alana kelelahan, kakinya bengkak, dan sesekali ia harus berhenti untuk mengatur napas. Tapi ia menolak menyerah. Demi anak mereka, demi cinta mereka, ia terus berjalan. Di tengah hutan kecil yang lembab dan penuh suara binatang malam, Alana nyaris pingsan. Raka membopongnya tanpa ragu, meski tubuhnya sendiri sudah kehabisan tenaga. Ia menolak membiarkan Alana menyentuh tanah. "Kamu kuat, Alana," bisiknya di telinga perempuan itu. "Kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal." Saat fajar menyingsing, mereka menemukan sebuah pondok nelayan tua di tepi danau kecil. Terlantar dan berdebu, tapi bagi mereka itu sudah seperti istana. Raka menyalakan api kecil dari kayu basah, berusaha menghangatkan Alana yang menggigil. Mereka makan dari sisa makanan seadanya, berbagi satu selimut tipis di lantai kayu yang dingin. Di malam-malam panjang itu, saat hujan turun deras membasahi atap bocor, Alana sering berbicara kepada bayi kecil di perutnya. "Bertahanlah, nak," bisiknya, menahan air mata. "Mama dan Papa akan melindungimu, dengan apapun yang kami punya." Sementara itu, di tempat lain, ayah Alana tidak tinggal diam. Ia menyewa detektif swasta, menyuap aparat, dan menggunakan semua koneksi kekuasaannya untuk memburu anak perempuannya. Bagi Tuan Wiratama, ini bukan soal cinta, ini soal harga diri. Ia bersumpah akan membawa Alana pulang, dengan cara apapun, bahkan jika harus menghancurkan Raka. Dan di ujung dunia kecil mereka yang rapuh, Raka dan Alana tahu, pertarungan mereka belum selesai. Ini baru permulaan dari perang panjang antara cinta yang tulus melawan kekuasaan, harta, dan keangkuhan dunia. Suatu malam, saat badai petir mengguncang langit, pondok tua mereka dihantam suara deru mobil. Lampu sorot menembus gelap, mengiris malam yang selama ini melindungi mereka. Raka segera berdiri di depan pintu,
tubuhnya tegak melindungi Alana yang ketakutan di dalam. Ia tahu, akhirnya mereka ditemukan. Dan kali ini, tidak ada lagi tempat untuk lari. Pintu pondok didobrak kasar. Beberapa pria berbadan besar masuk, dipimpin langsung oleh Tuan Wiratama, yang wajahnya merah padam oleh amarah. Ia tidak datang hanya untuk membawa pulang Alana, tapi untuk menghancurkan Raka, lelaki miskin yang dianggapnya telah mengotori darah keluarganya. Tanpa peringatan, 2 orang bodyguard menyeret Raka keluar. Ia dipukul hingga tersungkur di tanah becek, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi Raka tidak melawan. Ia hanya menatap Alana, berusaha meyakinkannya dalam diam, "Aku tidak akan pergi. Aku tetap di sini." Alana menjerit, mencoba berlari ke arah Raka, tapi ayahnya menahannya dengan kasar. "Kamu sudah cukup mempermalukan keluarga ini," bentak Tuan Wiratama. "Kalau perlu, aku hapus anak ini dari sejarah hidupmu." Kata-kata itu menghantam Alana lebih keras daripada tamparan apapun. Dalam satu gerakan nekat, ia berlutut di hadapan ayahnya, menggenggam lutut pria itu sambil menangis histeris. "Ayah, tolong, ini hidupku. Ini anakku. Jangan ambil semuanya dari aku." Dalam keputusasaan, Raka berusaha bangkit. Dengan tubuh gemetar, ia bersujud di hadapan Tuan Wiratama. "Pak, saya mohon. Saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi saya cinta Alana. Saya cinta anak kami. Biarkan kami hidup, meski harus di tempat terpencil, jauh dari semua ini." Suasana hening sejenak, hanya suara hujan deras dan gemuruh petir yang terdengar. Di wajah Tuan Wiratama, berkecamuk antara harga diri yang tercabik dan kilasan bayangan seorang ayah yang takut kehilangan anaknya selamanya. Akhirnya, dengan suara dingin, Tuan Wiratama berkata, "Baik. Tapi mulai sekarang, kalian bukan lagi bagian dari keluarga ini. Nama kalian akan dihapus. Hartaku, warisanku, semua akan kututup untukmu. Kamu bukan anakku lagi, Alana." Kalimat itu seperti pedang yang menebas jantung Alana. Tapi di tengah rasa sakit yang membuncah, ia mendongak, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Tak apa, ayah, aku sudah menemukan rumahku di sini." Ia melirik Raka, yang dengan susah payah berdiri untuk meraihnya. Malam itu, di bawah badai yang meraung, Alana dan Raka memulai hidup baru mereka, tanpa harta, tanpa perlindungan, hanya berbekal cinta dan harapan. Mereka pergi jauh dari kota, menetap di desa kecil, membangun rumah sederhana dengan tangan mereka sendiri. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya, di sebuah pagi yang cerah, Alana melahirkan bayi laki-laki sehat dengan senyum lebar. Mereka menamainya Raihan, artinya kemenangan, tanda bahwa cinta mereka telah memenangkan segalanya. Dan meski dunia pernah menolak mereka, di dalam pelukan satu sama lain, Alana dan Raka tahu, cinta sejati memang tidak pernah mudah. Tapi cinta sejati juga tidak pernah kalah.